Saya Yosefin Bagita Asni Kartikasari, NIM 182114-126, mewakili kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus dengan menyediakan barang dan jasa kepada pelanggan dan menerima kas sebagai pembayaran atas penjualan tersebut. Tujuan utama siklus pendapatan adalah untuk menyediakan produk yang tepat di tempat yang tepat pada saat yang tepat untuk harga yang sesuai. Seluruh siklus pendapatan bergantung pada database terintegrasi yang berisi informasi mengenai pelanggan, persediaan, dan harga. Oleh karena itu, ancaman umum yang pertama adalah data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Kesalahan dalam data induk pelanggan dapat menyebabkan pengiriman barang ke lokasi yang salah dan penundaan dalam pengumpulan pembayaran karena mengirimkan faktur ke alamat yang salah. Salah satu cara untuk menanggulangi ancaman pada data induk yang tidak akurat dan tidak valid adalah menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan risiko kesalahan input data. Ancaman umum kedua dalam siklus pendapatan adalah pengungkapan yang tidak sah terhadap informasi sensitif seperti kebijakan penetapan harga atau informasi mengenai para pelanggan. Cara untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah mengkonfigurasi sistem untuk menggunakan pengendalian akses yang kuat untuk membatasi siapa yang dapat menampilkan informasi tersebut. Ancaman umum yang ketiga dalam siklus pendapatan adalah kekhawatiran akan kehilangan atau kehancuran data induk. Cara terbaik untuk menanggulangi risiko dari ancaman ini adalah menggunakan backup dan prosedur pemulihan bencana. Siklus pendapatan yang pertama adalah menerima pesanan dari para pelanggan. Proses entry pemesanan mengharuskan 3 langkah. Yang pertama, mengambil pesanan pelanggan. Di masa lalu, pesanan pelanggan dimasukkan ke dalam sistem oleh para pegawai. Semakin berkembangnya zaman, organisasi sekarang sudah menggunakan formulir yang dapat pelanggan lengkapi untuk sebuah pemesanan. Cara lain bagi pelanggan adalah menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI. Untuk mengirimkan pesanan secara elektronik dalam format yang kompatibel dengan sistem pemrosesan pesanan penjualan perusahaan. Ancaman dan pengendaliannya. Ancaman yang pertama adalah data penting tentang pemesanan hilang atau tidak akurat. Hal ini dapat dikontrol dengan sistem ERP dengan menggunakan berbagai pengendalian edit entry data. Yang kedua, persetujuan kredit. Sebagian besar penjualan bisnis ke bisnis dibuat secara online. Oleh karena itu, ancaman siklus pendapatan lainnya adalah kemungkinan pembuatan penjualan yang kemudian tidak tertagih. Batas kredit adalah saldo rekening maksimum yang diizinkan manajemen untuk seorang pelanggan berdasarkan sejarah kredit masa lalunya untuk kemampuan untuk membayar. Fitur dalam sistem ERP dapat menunjukkan beberapa informasi untuk membantu manajer kredit memutuskan untuk menyesuaikan batas kredit seorang pelanggan. Untuk menjadi efektif, persetujuan kredit harus dilakukan sebelum barang dikeluarkan dari persediaan dan dikirimkan ke pelanggan. Yang ketiga, mengecek ketersediaan persediaan. Jika persediaan cukup untuk mengisi pesanan, maka pesanan penjualan tersebut terpenuhi dan kolom kuantitas yang tersedia di dalam file persediaan untuk tiap-tiap barang yang dipesan mengurangi dengan jumlah yang dipesan. Ancamannya, kehabisan stok akan menyebabkan kerugian penjualan jika pelanggan tidak bersedia menunggu dan malah membeli dari sumber lain. Sebaliknya, kelebihan persediaan meningkatkan biaya menyimpan dan bahkan mungkin akan mensyaratkan penurunan harga signifikan yang dapat mengurangi profitabilitas. Untuk itu, maka catatan persediaan yang akurat sangat penting. Sistem ERP terintegrasi memfasilitasi penggunaan metode persediaan perpetual yang mengurangi dari risiko stock out yang tidak terduga. Selain memproses pesanan pelanggan, proses entry pesanan penjualan juga menyertakan respon terhadap permintaan pelanggan. Tujuannya adalah untuk mempertahankan pelanggan. Salah satu cara untuk mempertahankan pelanggan adalah dengan membuat sebuah laporan secara periodik bahwa usia para pelanggan berdasarkan jumlah tahun mereka telah melakukan pembelian. Siklus pendapatan yang kedua adalah pembelian. Proses ini terdiri dari 2 langkah. Yang pertama, memilih dan mengemas pesanan. Kartu pengambilan yang dibuat oleh proses entry pesanan penjualan akan menjadi acuan proses pengambilan dan pengemasan.
para pekerja gudang menggunakan kartu pengambilan untuk mengidentifikasi produk dan kuantitas dari setiap produk untuk mengeluarkannya dari persediaan. Label RFID meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam melacak pergerakan persediaan. Dengan kode batang, barang atau kotak harus diposisikan sesuai sehingga kode batang dapat dibaca oleh pemindai. Salah satu masalah potensial adalah risiko pengambilan barang yang salah atau dalam kuantitas yang salah. Teknologi pergudangan otomatis dapat meminimalkan kemungkinan kesalahan tersebut. Ancaman lainnya melibatkan pencurian persediaan yang akan menyebabkan pencatatan persediaan tidak akurat dan menimbulkan masalah dalam memenuhi pesanan pelanggan. Pengendalian yang harus dilakukan adalah persediaan harus disimpan dalam sebuah lokasi aman dengan akses fisik terbatas, serta seluruh transfer persediaan harus didokumentasikan. Yang kedua, mengirim pesanan. Departemen pengiriman seharusnya membandingkan perhitungan fisik persediaan dengan kuantitas yang diindikasikan dalam kartu pengambilan dan dengan kuantitas yang diindikasikan pada pesanan penjualan. Proses ini akan menghasilkan sebuah slip pengopakan yang mencantumkan kuantitas dan deskripsi setiap barang yang disertakan dalam pengiriman serta bill of lading atau kontrak hukum yang menjelaskan tanggung jawab atas barang dalam transit. Masalah yang berpotensi terjadi dalam mengirim pesanan adalah pencurian dan kesalahan pengiriman. Rekonsiliasi teratur atas informasi mengenai pengiriman dengan pesanan penjualan memungkinkan deteksi tepat waktu atas penundaan atau kegagalan untuk mengirimkan barang kepada pelanggan. Sistem RFID dapat menyediakan informasi secara real-time mengenai status pengiriman. Siklus pendapatan yang ketiga adalah penagihan. Aktivitas ini melibatkan dua tugas terpisah tetapi terkait erat. Yang pertama, penagihan faktur. Dokumen yang dibuat dalam proses penagihan adalah faktur penjualan yang memberitahu pelanggan mengenai jumlah yang harus dibayar dan kemana harus mengirimkan pembayaran. Salah satu ancaman yang terkait dengan proses penagihan faktur adalah kegagalan untuk menagih yang menyebabkan kerugian aset dan data yang salah mengenai penjualan, persediaan, dan piutang. Pemisahan fungsi pengiriman dan penagihan mengurangi risiko ini terjadi dengan sengaja. Kesalahan penagihan seperti salah harga dan penagihan kepada pelanggan untuk barang yang tidak dikirimkan atau dalam back order mencerminkan potensi ancaman lainnya. Kesalahan memberikan harga dapat dihindari dengan memiliki sistem yang memuat data yang tepat dari file induk harga dengan membatasi kemampuan dari pegawai untuk mengubah data tersebut. Yang kedua, pemeliharaan piutang. Dua cara dasar untuk memelihara piutang adalah metode faktur terbuka dan saldo maju. Dalam metode faktur terbuka, pelanggan biasanya membayar berdasarkan setiap faktur. Sedangkan dalam metode saldo maju, para pelanggan biasanya membayar berdasarkan jumlah yang ditunjukkan dalam laporan bulanan. Kesalahan dalam memelihara rekening pelanggan dapat mengarah pada kerugian penjualan di masa depan dan juga dapat mengindikasi kemungkinan pencurian kas. Pembayaran pelanggan seringkali diproses dalam batch, sehingga total batch dapat menyediakan sarana tambahan untuk mendeteksi kesalahan posting. Ancaman lainnya adalah bahwa seorang pegawai mungkin menerbitkan memo kredit untuk menghapus saldo rekening untuk salah satu pelanggan atau untuk menutupi pencurian kas atau persediaan. Untuk mencegah para pegawai menerbitkan memo kredit untuk menghapus piutang salah satu pelanggan, maka sistem ERP harus dikonfigurasi sehingga orang yang dapat menerbitkan memo kredit tidak memiliki hak untuk memasukkan pesanan penjualan atau untuk memelihara piutang pelanggan. Siklus pendapatan yang terakhir adalah penerimaan kas. Oleh karena kas dan cek pelanggan dapat dicuri dengan mudah, penting untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi risiko pencurian. Hal ini berarti bahwa fungsi piutang yang bertanggung jawab untuk mencatat pengiriman uang pelanggan tidak harus memiliki akses fisik terhadap kas atau cek. Sebaliknya, kasir yang melapor ke bendahara menangani pengiriman uang pelanggan dan menyetornya ke bank. Tujuan utama dari fungsi penerimaan kas adalah untuk mengamankan pengiriman uang pelanggan. Pemisahan tugas adalah prosedur pengendalian paling efektif untuk mengurangi risiko atas pencurian tersebut.
Demikian materi siklus pendapatan dari kelompok 8. Terima kasih.